Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya pada perkuliahan online kita pada mata kuliah seminar proposal bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, kuliahnya menyenangkan. Baiklah teman-teman, hari ini kita sampai di pertemuan yang ke-7. Di pertemuan ke-7 ini akan kita bahas mengenai bidang seminar proposal. Ya, jadi pertemuan ke-7 ini barangkali adalah pertemuan yang terakhir. Untuk berikutnya silakan teman-teman bisa langsung to the point untuk segera mengusulkan judul dan latar belakang melalui siakat, sehingga pada pertemuan ke-8 dan seterusnya teman-teman bisa mulai melakukan bimbingan, dan nanti di ujian akhir finalnya adalah teman-teman bisa melaksanakan atau mengajukan untuk sidang seminarnya. Ya, oke. Akan saya awali dulu dari penilaian ya. Jadi penilaian seminar proposal mungkin di pertemuan sebelumnya juga sudah pernah disampaikan bahwa untuk seminar proposal ini sekali lagi adalah mata kuliah wajib ya. Sehingga tidak ada hubungannya nanti teman-teman apakah mau mengambil non skripsi atau tidak. Jadi baik yang mengambil skripsi atau nanti publikasi jurnal ya, ataupun nanti pada berikutnya ternyata kok pilihannya adalah non skripsi, maka mata kuliah seminar proposal ini wajib untuk ditempuh dengan 3 kriteria. Yang pertama, jika hanya mengajukan judul dan latar belakang dengan catatan judul ini disetujui oleh Kaprodi, maka nilai maksimal yang bisa teman-teman dapatkan adalah B. Ingat ya, ini nilai maksimalnya ya. Dan bisa jadi untuk judul yang diajukan dilakukan revisi juga. Jadi mungkin 1 kali diajukan, revisi 2 kali dilakukan, sampai dengan judul dan latar belakang itu disetujui. Nah, ini nilainya B. Jadi kalau teman-teman hanya sampai sini boleh. Pak, saya nggak mau bikin proposalnya sampai selesai, nggak mau bimbingan, nggak mau bikin publikasi, nanti ambilnya misalnya non skripsi, silakan. Bisa opsi yang pertama. Yang kedua, teman-teman mengajukan judul di ACC latar belakangnya, kemudian mendapatkan dosen pembimbing 2 orang ya. Setelah itu teman-teman melakukan bimbingan proposal. Sampai dengan proposal itu di ACC oleh pembimbing, maka nilai yang didapatkan nanti maksimal adalah AB. Ini boleh tidak harus pakai sidang. Misalnya udah saya cukup sampai membuat proposal dan ternyata tidak perlu sampai sidang, silakan dengan nilai maksimal AB. Berikutnya yang ketiga, ini harapannya tentunya ya, harapan untuk semuanya, semua mahasiswa dan juga semua prodi, ketua prodi pun juga demikian, adalah teman-teman bisa menyelesaikan, mengajukan judul, mengajukan latar belakang, kemudian bimbingan proposal sampai dengan selesai, bahkan sampai dengan nanti sidang proposal. Kalau ini teman-teman bisa lakukan, maka nilai maksimal bisa A. Atau paling tidak, biasanya kalau sudah sidang proposal, karena judulnya sudah di ACC ya, bimbingan juga sudah jalan, maka umumnya nilai AB ini bisa didapatkan. Ya, oke. Jadi ini teman-teman bisa memilih sendiri apakah cukup hanya sampai judul. Kalau hanya sampai sini, nanti silakan bisa menghubungi saya ya, untuk berikutnya tidak perlu bimbingan dan tidak perlu sidang proposal. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi manakala teman-teman selesai bimbingan proposal ya, di ACC oleh pembimbing, kemudian langkah berikutnya adalah mengajukan untuk bisa mengikuti sidang proposal. Yang pertama, telah dinyatakan selesai bimbingan oleh dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing utama. Nah, jadi untuk proposal ini cukup bimbingannya nanti dengan pembimbing 1, pembimbing utama ya.
Pembimbing 2, gimana Pak? Nah, boleh, tapi tidak wajib. Manakala perlu masukan, perlu nasihat ya oleh pembimbing kedua silakan. Tapi cukup pembimbing 1 di ACC sudah memenuhi syarat. Ya, kemudian pembimbing itu melakukan validasi selesai bimbingan melalui siakat. Nanti minta tolong pada teman-teman mahasiswa, kok tidak bisa daftar sidang proposal atau bertanda silang untuk bimbingan proposalnya. Ini artinya dosen pembimbing belum mengklik tombol selesai bimbingan yang ada pada siakat. Jadi silakan dikonfirmasi ulang. Jadi ACC-nya nggak cuma semata-mata di WA atau ketemu, oke saya ACC, tetapi juga perlu validasi lebih lanjut di siakat. Ada tombol warna biru ya yang terdapat pada pembimbing. Nah itu nanti silakan diminta untuk diklik supaya teman-teman bisa mendaftar melalui siakat. Nah kalau ada mahasiswa bisa mengajukan sidang proposal melalui siakat. Setelah itu tunggu ya paling cepat 3 hari. Umumnya 1 minggu atau paling lama 2 minggu itu Kaprodi nanti akan menyusun jadwal dan dosen menguji sidang. Ya, ini perlu waktu teman-teman, jadi mohon bisa dipahami karena untuk mencari dosen penguji yang sesuai dan saat yang tepat itu juga tidak mudah. Nah dosen mungkin pas ada jam kuliah, pas ada jam tugas yang lainnya. Ini kita perlu menyesuaikan dulu dengan jadwal dari dosen pengujinya. Tapi paling tidak biasanya 3 sampai paling lama 2 minggu lah ya. Jadi silakan teman-teman pantau saja di siakat. Pokoknya begitu teman-teman sudah mendaftar, artinya siap untuk disidangkan dan selalu pantau di siakat. Kalau lebih dari misalnya hampir 10 hari kok tidak ada kabar, silakan teman-teman bisa konfirmasi ulang ke Kaprodi ya untuk mengingatkan kembali bahwa sudah mendaftar sidang proposal. Nah, sekali lagi yang keempat, mahasiswa ini aktif memantau jadwal seminar melalui siakat, jadi dicek di siakatnya apakah jadwalnya sudah muncul atau belum. Biasanya ada notif by WA kalau jadwal itu sudah dikeluarkan oleh Kaprodi. Nah setelah itu silakan nanti berkas-berkas yang memang dibutuhkan untuk sidang proposal segera untuk disiapkan. Oke, sebelum sidang ya. Setelah jadwal dikeluarkan, langkah berikutnya naskah diserahkan kepada penguji. Nah pengujinya biasanya 2 orang. Silakan dicek siapa saja. Nah, selambat-lambatnya draft naskah sudah diserahkan kepada penguji. Karena penguji kan perlu membaca dulu ya, membaca isinya apa dan sebagainya. Masukkan naskah proposal tadi ke dalam stok map plastik bebas, tidak usah dijilid, jadi silakan diklik atau dibinder saja. Ya. Karena toh nanti untuk proposal ini kemungkinan besar masih ada revisi dari isi panjang penguji sehingga tidak perlu dijilid mana-mana. Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, berkas kok belum diterima penguji, sidang bisa dinyatakan batal dan akan dijadwalkan kembali. Nah, tentu saja kalau dijadwalkan kembali menunggu periode yang sekarang berjalan selesai. Misalnya yang mengajukan sidang kok ada 10 misalnya, ya berarti teman-teman ini nunggu sampai ke 10-nya itu beres dulu. Yang terlaksana semuanya baru nanti akan dijadwalkan ulang. Jadi mohon sekali lagi pastikan berkas naskahnya dulu ya itu diserahkan kepada penguji sebelum hari H. Untuk teknisnya monggo begitu jadwal nanti sudah tertera di siakat segera teman-teman konfirmasi ke penguji naskahnya langsung diserahkan atau bisa dititipkan lewat admin atau barangkali hanya cukup by soft file dikirim lewat WA supaya bisa dipelajari dulu sebelumnya. Nah, ini yang penting ada komunikasi antara mahasiswa dengan pengujinya. Kalau harapannya sih datang ke kampus menyerahkan naskahnya ya, tapi kalau memang kemungkinan tidak bisa juga dilakukan lewat soft file.
Oke. Nah, ini tadi 2 hari sebelum sidang. Sekarang sebelum sidang berikutnya adalah menyiapkan berkas. Ya, berkas ujian. Berkas ujian itu ada berita acara, ada lembar pertanyaan, ada lembar revisi, ada lembar penilaian, ya, dan sebagainya. Nah, silakan dibikin lengkap 2, diserahkan kepada masing-masing penguji paling lambat sesaat sebelum sidang dimulai. Jadi hari H boleh, atau langsung saat tadi menyerahkan naskahnya juga bisa. Ya, naskahnya sekalian naskah sekaligus juga berkas-berkas untuk sidangnya. Nah, berkasnya teman-teman bisa download di linknya ini ya, bisa di bit.ly.skripsimagang.com atau di sid.skripsimagang.com. Ini silakan dicek di sana, cari yang berkas ujian. Silakan di-download, kemudian diedit. Ya, bagian yang nama diisikan nama, bagian yang tanggal diisikan tanggal dan sebagainya, sehingga nanti penguji itu tinggal tanda tangan. Ya, tinggal menuliskan apa yang memang menjadi bagian dari penguji. Untuk yang lain-lainnya yang sekiranya teman-teman itu data pribadi, ya, judul skripsinya, pembimbingnya siapa, langsung bisa ditulis. Diserahkan ke penguji, sudah ada isinya, bukan kosongan. Ya, kemudian jangan lupa dicetak laporan bimbingan dan konsultasi, logbooknya. Logbook ini bisa teman-teman download dan dicetak dari Siakat. Nanti lihat di menu bimbingan, di pojok kanan atas, kalau pakai laptop ya pakai komputer, itu ada logbook atau catatan catatan bimbingan. Nah, ini makanya kenapa tiap kali bimbingan nanti silahkan teman-teman tulis hasil bimbingan hari itu apa. Nah, tidak pastikan mahasiswa aktif. Jadi jangan nunggu dari dosennya yang nulis, karena dosen kadang-kadang ini revisi, bisa juga lewat verbal ya, lewat omongan saja lupa atau memang tidak sempat tulis di Siakat. Silakan teman-teman setiap kali ada bimbingan ada catatan revisiannya apa, tulis di bagian catatan atau bagian konsultasi bimbingan. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk bagian dari menunjukkan bahwa bukti sudah melakukan bimbingan sekian kali. Ya, gitu ya. Jangan lupa ini. Nah, kemudian saat sidang ini. Jadi silakan teman-teman nanti dicek di Siakat di ruangan apa. Kalau memang ruangannya itu tidak tercatat atau tidak tertulis pada jadwal, bisa mencari kelas yang kosong. Nanti silakan konfirmasi dengan admin kampus ya, mana kelas yang kosong yang saat itu bisa dipakai untuk sidang, atau bisa menghubungi pembimbing. Ya, pembimbingnya siapa, minta tolong Pak, saya mau sidang, mau pinjam ruang di mana gitu. Silakan cari ruang yang kosong yang saat itu tidak dipakai untuk perkuliahan. Nah, ini datang mempersiapkan perlengkapan ujian, apakah itu komputer, laptop, ya, desain, program, model, presentasinya, paling tidak 15 menit sebelum sidang dimulai. Jadi kalau teman-teman sidangnya misalnya jam 3, ya berarti setengah 3, atau bahkan kalau perlu jam 2, sudah hadir di kampus untuk mempersiapkan diri. Jangan mepet itu waktunya ya, terlalu mepet ya, pengujinya sudah hadir, teman-teman belum siap malah. Jadi kalau bisa jam 3 benar-benar sidang bisa dimulai. Nah, ini silakan minta bantuan teman, bapak teman untuk membantu mempersiapkan komputernya, barangkali mempersiapkan programnya, mempersiapkan ruangannya, bahkan mungkin mempersiapkan snacknya barangkali. Ini tidak semuanya dikerjakan sendiri. Jadi minta bantuan. Bawa rombongan, bawa tim ya, bawa kru. Oke, berikutnya berpakaian dan berpenampilan rapi, bersepatu dan berkaos kaki, kemeja warna putih, celana panjang atau rok boleh kalau yang cewek, berwarna gelap, berdasi serta mengenakan jas alma mater. Dasinya pakai dasi yang panjang ya, bukan yang kupu-kupu. Ya, jangan lupa menggunakan jas alma mater. Jadi sekali-sekali jasnya dipakai, jangan dapat jas tapi nggak pernah dipakai seumur kuliah. Ya, ini silakan dimanfaatkan. Nah, nanti bisa untuk foto bersama dan lain-lain. Nah, yang ketiga, siapkan juga makanan atau snack untuk penguji ya, penguji dan pembimbing.
Jadi walaupun hari itu yang menghadapi, yang bertanya, yang nanti memberikan penilaian adalah penguji, tapi teman-teman selama ini kan juga merepoti dalam tanda petik ya, pembimbing untuk mengoreksi dan sebagainya. Nah, jadi silakan bisa dipersiapkan snack. Syukur-syukur nanti pembimbing bisa ikut masuk, tapi kalaupun misalnya tidak ikut juga tidak masalah. Nah, bisa jadi beliau juga ada bimbingan yang lain, ada tugas yang lain, atau bahkan mungkin pas ada jam kuliah yang lain. Jadi sifatnya opsional ya. Tapi kalau penguji biasanya pasti akan hadir. Nah, ini untuk snacknya, pemakanannya, monggo. Bentuknya mau seperti apa, silahkan. Yang penting pantas lah begitu, tidak minimalis dan juga tidak terlalu over ya, jangan sampai berlebihan juga nggak bagus. Oke, itu untuk saat sidang. Kemudian untuk saat sidang proposal nanti kurang lebih dilaksanakan selama 60 menit ya. Jadi waktunya 10 sampai 12 menit untuk presentasi, sisanya 30 sampai 40 menit biasanya untuk tanya jawab. Untuk proposal ini biasanya pendek, waktunya nggak begitu panjang karena memang yang diperiksa baru naskah, belum ada demo program, belum ada aplikasinya ya. Jadi yang penting konsep dan apa yang teman-teman mau buat sudah bisa dibuat, sudah bisa disampaikan. Nah, susunan acaranya kurang lebih nanti pembukaan ini oleh ketua penguji atau dosen pengujinya, penguji 1 ya. Kemudian presentasi oleh mahasiswa, berikutnya adalah tanya jawab. Kemudian keempat istirahat, ini untuk menyatukan nilai antara penguji 1 dan 2, dan yang berikutnya pengumuman hasil. Apakah proposal yang teman-teman ajukan itu dinyatakan gagal, lulus, atau lulus dengan revisi. Umumnya di tempat kita adalah lulus dengan revisi, belum ada sejarahnya mahasiswa itu gagal ya. Jangan sampai nanti membuat sejarah baru, ada mahasiswa yang gagal pada saat menyampaikan proposal. Kalau misalnya pertanyaan tidak bisa dijawab atau mungkin ada keganjilan dan sebagainya, biasanya penguji akan memberikan waktu jeda untuk mahasiswa tersebut mempersiapkan kembali, belajar kembali. Kalau sudah siap nanti bisa sidang ulang. Nah, tapi jangan sampai lah menghabiskan energi ya, harus sidang 2 kali. Jadi kalau bisa ya hari itu benar-benar teman-teman sudah mempelajari, mempersiapkan hingga saat sidang tidak ada pengulangan. Dan yang terakhir adalah penutup ya, foto bersama dan sebagainya, memberikan hasil revisi dan seterusnya. Ya, jika karena suatu hal sidang seminar dilaksanakan secara online, misalnya melalui Zoom, Google Meet ataupun media yang lain. Ini misalnya kondisi mahasiswa berada di luar kota atau mungkin dosen yang bersangkutan berada di kampus yang lain ya, karena kampusnya kan banyak nih. Nah, satunya melalui kampus di Suwon misalnya atau kampus di Ambarawa di Ungaran. Nah, ini memungkinkan untuk juga sidang secara online. Silakan nanti manfaatkan media untuk meeting ya, bisa Zoom, Google Meet ataupun yang lain. Atau bisa juga manfaatkan breakout Zoom yang ada di Zoom kuliah. Nah, kita kan punya Zoom kuliah yang online sepanjang hari itu. Nah, ini silakan cari breakout yang kosong, itu ada sampai 100-an ya, cari yang kosong untuk bisa ditampilkan atau digunakan untuk sidang online. Jadi kondisinya dikoordinasikan ya dengan penguji, jangan sampai nanti Zoom-nya berbeda. Mahasiswa harapannya aktif untuk mencari dan mengaktifkan dari Zoom-nya ini. Ya, berikutnya pasca sidang, ini mahasiswa tentunya melakukan revisi sesuai catatan revisi dari penguji. Batas waktu revisi umumnya 1 minggu karena sifatnya baru penulisan ya, belum ada aplikasi, jadi harapannya bisa lebih cepat. Nah, jika dari batas waktu yang ditentukan, misalkan mahasiswa belum juga bisa menyelesaikan revisi, mahasiswa konfirmasi pada dosen penguji untuk minta tambahan waktu. Nah, tapi harapannya 1 minggu selesai lah. Ini enggak sampai lama kok. Jika revisi dilaksanakan lebih dari 2 minggu dan tanpa konfirmasi dosen penguji,
maka bisa saja dilaksanakan sidang ulang. Jadi sidang ulang lagi, ya, udah awal lagi, naskah lagi dan sebagainya. Jadi pastikan revisi itu benar-benar 1 pekan sudah selesai, dan kalau dipandang butuh waktu yang lanjut bisa dikonfirmasi kepada dosen pengujinya. Setelah revisi disetujui, proposal kemudian dicetak dan dijilid rangkap 3. Soft cover saja, tidak perlu yang hard cover ya. Yang pakai lakban itu boleh. Kemudian dimintakan tanda tangan pada lembar pengesahan dan lembar persetujuan serta distempel. Kemudian berikutnya penguji akan mengisi berita acara dan nilai pada si akad. Jadi nilai itu akan keluar, akan tampil kalau teman-teman sudah melakukan revisi. Jika disetujui revisinya, tapi nilai kok belum juga terupdate, silakan bisa konfirmasi kepada Kaprodi nanti untuk ditindaklanjuti. Ada kemungkinan kesalahan di mana, ya, apakah dosennya yang belum isi ataukah belum ada sinkron nilai antara dosen penguji dengan si akadnya. Nah, setelah itu silakan teman-teman bisa melanjutkan topik dari proposalnya tadi untuk menjadi publikasi jurnal. Kembali kepada dosen pembimbing 1. Jadi pembimbing 2-nya akan ikut berkontribusi setelah bab ketiga atau setelah metode penelitian. Nah, ini kira-kira nanti skedul kita untuk beberapa semester yang akan datang ya, di sekarang semester 6, di mana pertemuannya nanti ini, tadi pertemuan 1 sampai 7 ini menyampaikan materi sempronya, 8 pengajuan judul, 9 sampai 15 adalah bimbingan proposal, ya ke-16-nya, minggu ke-16-nya atau pekan ke-16-nya, harapannya teman-teman bisa mengajukan sidang seminar proposal. Outputnya berupa nilai mata kuliah sempro. Nah, kalau misalkan semester 6 ini belum selesai, gimana Pak? Ya udah lanjut terus. Jadi silakan sampai dengan semester 7 teman-teman bimbingan proposal terus sampai dapat sidang sempro. Selama sidang sempronya belum dilaksanakan, nilai mata kuliahnya ya masih kosong atau masih C. Kalau ingin upgrade supaya nilainya bisa jadi B atau AB, tadi syaratnya. Ya, tadi mengajukan judul minimal, bimbingan sampai selesai atau bahkan sampai sidang sempro dan revisi. Di semester 7, teman-teman belajar semester 7 sekaligus juga melanjutkan menyusun penelitian sesuai topik yang sudah diajukan di sempro. Jadi berlanjut ya, di topik sempronya itu apa yang nanti jadi publikasi dari jurnal. Nah, outputnya adalah publikasi jurnal atau minimal dapat LOA. LOA itu letter of accepted, ya, jadi tanda atau surat keterangan bahwa jurnal yang teman-teman buat itu sudah diterima oleh publisher, diterima oleh percetakan, tetapi belum bisa diterbitkan saat ini. Ya, intinya sudah diterima, sudah ACC diterima, tinggal publikasi, maka publikasinya tidak bisa di semester ini. Nah, ini minimal bisa digunakan sebagai dasar untuk nilai dari skripsi nantinya. Ya. Nah, sehingga di semester 8 nanti harapannya bisa sidang hasil, outputnya berupa nilai skripsi, kemudian output yang kedua adalah wisuda mendapatkan gelar sarjana. Nah, demikian teman-teman mengenai jadwal sidang, jadwal proposal yang teman-teman bisa lakukan. Semoga jadwal yang sudah tersusun ini bisa dilaksanakan dengan baik dan harapannya nanti bisa tepat waktu, selesai pada waktu yang diinginkan, tidak sampai molor. Terima kasih. Demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Berikutnya adalah teman-teman bisa mengajukan judul melalui siakat sehingga bisa mendapatkan bimbingan dan bisa segera membuat menyusun proposal seminar, proposal skripsinya, proposal untuk jurnalnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk presensi supaya tercatat kehadirannya pada pertemuan hari ini. Jangan lupa pula untuk like and subscribe.